Selamat malam teman-teman. Nama saya Justina dari Palembang. Ya, saya yang bisa saya sharing untuk retret kali ini. Pertama sih, waktu hari pertama itu interview sama Bante, saya bilang sama Bante nggak berasa sakit, cuma dikit-dikit aja gitu. Jadi ternyata itu apa belum maksudnya tuh belum benar-benar ini coba meditasi beneran. Terus habis interview sama Bante itu saya coba duduk gitu kan, duduk ternyata baru mulai keluar sakitnya. Itu kan dari hari pertama itu baru mulai sakit banget. Terus sampai nggak bisa berhenti, sampai saya duduk sampai pagi. Masih saya pikir selesai, udah saya balik. Terus besoknya tiap kali saya duduk muncul lagi lebih sakit lagi. Terus jadinya terus saya jadi pengalaman saya kayak gini. Awalnya itu saya pertahanin itu duduknya lama tuh, saya paksain gitu biar cepet selesai. Maksudnya itu saya ini tekad mau selesai itu saya paksain. Ternyata sampai hari kedua, ketiga, keempat, ke berapa itu sampai hari ke-9 kemarin itu ternyata masih belum selesai. Nah, jadi kan akhirnya saya ini ingat, padahal saya udah tahu sih Bante udah bilang nggak boleh dipaksa gitu kan. Jadi tapi tetap aja setiap kali itu ada perasaan nggak sabaran gitu mau dipaksa. Ternyata beneran kalau dipaksa itu emang nggak selesai. Jadinya udah saya coba ini terima apa adanya, coba diterimain apa yang ada aja kita terimain gitu. Terus akhirnya saya coba berdiri kan, Bante suruh berdiri coba 3 jam. Ya, jadi saya ini. Nah, pas itu pengalaman yang kemarin itu yang pengalaman yang paling berkesan. Saya berdiri. Kayaknya saya nggak lihat jam, tapi katanya Indah itu katanya mungkin sekitar 4 jam gitu ya. Jadi saya nggak tahu sih. Jadi pas itu tiba-tiba saya lagi berdiri itu, tiba-tiba itu awalnya itu cuma perasaan itu aja kebas-kebas semua kan. Saya di kaki kiri kan memang belum tuntas ya hari pertama kan, jadi cuma perasaan kebas-kebas aja di tapak kaki, nggak berasa. Terus sampai kaki kiri naik sampai pantat tuh nggak berasa. Terus ya tapi saya cuma duduk diam aja, saya cuma berdiri diam aja, saya cuma perhatiin aja prosesnya gitu. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba itu perasaan itu aneh gitu. Aneh maksudnya itu saya nggak pernah ngalamin kayak gini. Tiba-tiba itu berasa agak mual gitu kan, agak mual gitu. Jadi saya biarin aja, saya cuma pikir panas di situ ya, mungkin nggak ada udara gitu kan. Terus jadinya, nah pas itu tiba-tibanya itu agak mual tuh, jadi saya berasa aneh. Saya coba buka mata, tiba-tiba itu udah gelap semua gitu kan, udah warnanya hijau sama gelap gitulah. Saya cuma sempat lirik sebentar ke samping, maksudnya itu mau panggilin temen gitu. Ternyata di samping nggak ada orang. Nah dari habis itu saya udah nggak sadar sama sekali. Terus menurut temen yang lihat gitu, saya itu jeduk ke tembok ke depan, habis itu langsung mental jatuh ke lantai gitu kan, tumbang gitu kayak pohon gitu kan, langsung kepalanya ke lantai gitu. Saya juga nggak ada sadar sama sekali. Sadarnya itu pas dipanggilin sama teman-teman kan, dibangunin baru saya sadar. Oh iya, habis sadar baru saya berasa sakit kepalanya. Denyut-denyut gitu kan, benjol. Itu ya itu pengalaman saya itu yang kata Bante itu kan mohanya yang datang gitu kan. Oh gitu, saya jadi ngerti. Jadi maksudnya iya, saya baru ngerti itu yang namanya moha itu kayak bisa datang tiba-tiba, terus nggak diduga sama sekali gitu tiba-tiba. Jadi cuma renungan aja buat saya gitu.
ya nggak tahu kapan bisa waktunya, bisa tiba-tiba datang, kita nggak siap gitu langsung saat itu juga kan harus diterima gitu kan. Jadi bisa sama sekali gitu kita nggak siap gitu kan bisa kena gitu. Jadi ya itulah renungan buat saya, ya itulah pentingnya kalau kita siap maksudnya mempersiapkan diri, itulah mengikis kelesa. Ya mungkin setiap sewaktu-waktu yang nggak terduga itu bisa buat apa? Bisa buat ini apa namanya? Iya, bisa, ya maksudnya bisa buat itulah pemicu bagi kita. Kalau misalnya kita kan kadang misalnya masih suka males-malesan gitu. Saya sendiri juga kayak gitu sih, sama kadang-kadang itu kan masih kalau mau meditasi kan masih suka malas-malas, mau ini dulu itu dulu gitu. Jadi waktu itu maksudnya renungan buat saya dari pengalaman itu ya benar-benar sih, maksudnya tuh nggak bisa dihindarin gitu dan nggak ada kemampuan sama sekali gitu. Jadi ya itu pengalaman yang berharga buat saya, buat lebih pengingat pemacu gitu kalau misalnya saya kalau ada perasaan malas gitu harus bisa atasin gitu. Terima kasih.